Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami seperti lagu yang kami barusan nyanyikan. Biarlah ini menjadi doa kami sedalam hati kami, bahwa kami membutuhkan akan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami dan berilah hati yang taat kepada Engkau, kepada firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar, yang berasal dari Tuhan, yang adalah kebenaran-Mu, yang hidup dan yang menghidupkan kami, biarlah boleh kami terima dengan sepenuh hati kami, dan kami boleh mentaati akan firman-Mu. Dan firman-Mu seringkali juga adalah perkataan yang tidak sesuai dengan keadaan atau apa yang kami inginkan dari diri kami sendiri. Beri kepada kami juga hati yang teachable, sehingga kami boleh menerima apa yang Engkau ingin katakan kepada kami. Bukan apa yang kami inginkan, tetapi apa yang Kau inginkan ya Tuhan. Yang sesungguhnya itulah yang kami butuhkan, untuk kami boleh mentaati Tuhan, kehendak-Mu yang kadang-kadang sulit, kadang-kadang membuat pertentangan dalam hati kami. Tapi kiranya Roh-Mu yang kudus meneduhkan hati kami, dan siap menerima firman-Mu, dan mentaati apa yang Engkau kehendaki. Lembutkan hati kami, dan bekerjalah di dalam jiwa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab dari 1 Samuel pasal yang ketiga. 1 Samuel pasal yang ketiga. Mari kita membaca bergantian. 1 Samuel pasal yang ketiga seluruhnya. Saya akan mulai ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang terakhir. Oke, 1 Samuel pasal yang ketiga, saya mulai ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anaknya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya." Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan.
Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel padanya, Samuel anakku, jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, ya Tuhan, biarlah berbuatnya apa yang dipandangnya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai ke Sheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Saya lanjut ayat 4, pasal 4 ayat 1a. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Oke, saudara sekalian, pada waktu saya membaca bagian ini, mempersiapkan bagian ini, khususnya ayat yang keempat dan kelima, ya, ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Samuel menjawab, ya Bapa, lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku. Waktu membaca bagian ini, saya teringat akan pengalaman saya yang saya rasa juga banyak dialami oleh orang tua. Ya, kita seringkali orang tua kalau panggil anak kita, gitu kan ya, Feli, Sasa, gitu ya. Biasanya responnya gimana? Diem. Apa? Ntar atau apa gitu ya. Atau diem. Apalagi lagi gini. Lagi browsing. Cuci piring. Silent. Nggak ada suaranya. Ya. Apalagi kalau lagi tidur. Ya. Itu selalu paling susah kan bangun. Bangun. Udah waktunya sekolah. Harus bangun, deketin, goyang-goyang gitu ya. Dan sebagainya. Kadang-kadang ambil air dingin, kasih mata aja sini. Baru bangun gitu ya. Oh, kalau baca, ini pengalaman saya rasa hampir semua orang tua mengalami itu ya. Sampai waktu kalau kecil, anak-anak masih kecil, saya suka bilangin, kita ngomong-ngomong dia nggak dengar, tapi waktu ngomong, siapa mau es krim? Langsung saya, langsung dengar. Jadi ada apa namanya, selective hearing, ya, selective hearing. Tapi kalau kita melihat Samuel tidak demikian, ya. Samuel, waktu Tuhan panggil Samuel, langsung bangun. Ini kalau saudara nanti kita lihat konteksnya sedang tidur sebenarnya dia kan. Dia sedang tidur. Dia langsung bangun, bukan hanya bangun, dia lari. Menghampiri. Dia pikir Eli yang panggil. Oh ini impian semua orang tua. Ya. Panggil sekali langsung bangun dan lari, nyamperin. Gitu ya. Jadi biarlah kita boleh belajar ya hari ini bagaimana Tuhan memanggil Samuel dan bagaimana respons dari Samuel kepada panggilan Tuhan kepada dia. Kita lihat sedikit konteksnya sebelum masuk ke situ. Ya. Konteksnya ayat pertama memberikan konteks daripada panggilan Tuhan kepada Samuel. Ayat 1 mengatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah ini menjadi konteksnya. Bahwa firman Tuhan jarang. Sebelum firman Tuhan datang kepada Samuel, firman Tuhan jarang datang. Tidak ada juga visi-visi, penglihatan juga jarang sekali. Kemungkinan besar kalau kita melihat sebelumnya kita tahu kemungkinan besar ini adalah dosa karena dosa Israel dan dosa pemimpin-pemimpinnya, Hofni dan Finehas dan juga Eli yang kita baca ada penghukuman kepada Eli dan keluarganya. Karena dosa mereka dan juga dosa orang Israel, kalau kita membaca pasal 7, maka di situ Samuel menegur orang-orang Israel yang telah berdosa kepada Tuhan. Saya bacakan bagi saudara pasal 7, 1 Samuel ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepada Dia, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin.
Pemimpinan Hofni dan Finehas dan juga Eli yang meskipun dia takut akan Tuhan tetapi dia tidak memimpin keluarganya dengan baik, maka firman Tuhan jarang datang. Ini menjadi penghukuman Tuhan kepada Israel karena dosa daripada Israel dan juga kepada umatnya. Amos pasal ke-8 ayat 11 sampai 12 mengatakan demikian. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan Ayat 12 mengatakan mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Saudara sekalian, ini penghukuman Tuhan bagi orang-orang yang berdosa, yang hatinya keras, yang terus hidup di dalam dosa, maka Tuhan tidak lagi datang kepada Israel dan tidak lagi memberikan firman-Nya kepada mereka. Saudara sekalian, saudara mendengar kalimat ini, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Firman Tuhan jarang, tidak ada firman Tuhan datang kepada mereka. Dan ini Amos mengatakan ini adalah hukuman. Akan datang waktunya orang-orang akan lapar, tapi bukan lapar karena tidak ada makanan. Ada orang-orang akan kehausan, tetapi bukan karena tidak ada air yang mereka bisa minum. Mereka lapar dan haus karena tidak ada firman. Dan mereka mencari firman. Kemana-mana mereka mencari firman. Tetapi mereka tidak mendapatkannya karena dosa-dosa mereka. Sudah sekarang kita kadang-kadang seringkali menjadi sangat sadar ketika kita tidak ada sesuatu yang kita butuhkan. Ya, kalau kita membutuhkan apa, kita membutuhkan kesehatan. Kita tidak ada kesehatan. Kita sangat sadar kalau kita tidak sehat. Kita membutuhkan sesuatu, rumah atau apapun, ternyata tidak ada rumah. Kita sangat susah, tidak ada rumah. Tidak ada pekerjaan, kita kekurangan pekerjaan, kita sangat susah. Tapi pernahkah kita sadar betapa kita ada waktunya ketika kita berdosa, ketika umat Tuhan melawan Tuhan, Tuhan tidak memberikan firman-Nya. Bukankah itu kegentaran yang lebih besar sebenarnya daripada segala harta dan kebutuhan fisik yang kita berikan. Tetapi bagi kita, saudara sekalian, kita bisa bertanya, bukankah firman Tuhan sekarang selalu available bagi kita sekarang? Jadi dalam perjanjian lama Tuhan hanya berkata melalui nabi-nabinya. Kalau Tuhan sekarang tidak mengutus nabinya, Samuel sini masih kecil baru mulai akan dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak ada nabinya, tidak ada firman Tuhan datang yang melalui nabi-nabinya. Maka tetapi bagaimana dengan kita? Bukankah kita hari ini sudah begitu banyak Alkitab yang diberikan kepada kita? Mungkin paling sedikit kita ada semua punya Alkitab. Kalau kita punya online bisa ada ratusan Alkitab di dalam HP kita. Ya, ratusan versi daripada HP kita. Kita akan ada website, ada podcast, ada YouTube, begitu banyak firman Tuhan di situ. Ada begitu banyak website yang baik, tentu yang tidak baik, yang tidak benar juga lebih banyak mungkin, begitu ya. Tetapi yang baik pun banyak sekali firman Tuhan. Ya, kalau saudara masuk ke Desiring God, seluruh khotbah-khotbah John Piper ada di situ. Khotbah-khotbah Tim Keller, khotbah-khotbah orang-orang, khotbah-khotbah Patong begitu banyak ada di dalam YouTube dan sebagainya. Firman Tuhan seperti tidak ada kekurangan. Bagaimana mungkin firman Tuhan itu tidak ada kepada kita? Bukankah firman Tuhan selalu available bagi kita? Apa maksudnya ketika firman Tuhan itu jarang konteks saat itu? Firman Tuhan juga bisa jarang sekarang ini di dalam hidup kita. Bukan karena firman Tuhan tidak available, bukan karena firman Tuhan tidak ada, tetapi karena hati kita yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu begitu banyak available. Tetapi kalau hati kita tidak mau mendengar firman Tuhan, hati kita tidak mau taat kepada firman Tuhan, maka sebenarnya itu berarti firman Tuhan juga tidak datang kepada kita. Dan percuma firman Tuhan itu begitu banyak available bagi kita. Yesaya pasal yang ke-6 menggambarkan gambaran seperti demikian. Tuhan berkata kepada Yesaya, pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan.
Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Yesaya dikirim oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi dengan pesan seperti ini. Kau beritakan firman, tetapi mereka tidak akan ngerti. Mereka tidak akan menanggapi, mereka tidak akan melihat firman Tuhan. Mereka karena hati mereka keras, dan mata mereka telah tertutup. Saudara sekalian, saya beberapa waktu yang lalu pernah mendengar seorang berkata, saya sangat haus akan firman Tuhan. Saya sangat rindu akan firman Tuhan. Kelihatan sangat-sangat bagus sekali perkataan ini. Tapi waktu saya mengetahui siapa yang mengatakan, saya sadar sekali, ini bukan perkataan yang jujur. Ini adalah perkataan yang munafik. Ya. Karena orang ini adalah orang yang sudah lama jadi orang Kristen, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Dia ikut pelayanan, tetapi pelayanan sekedarnya. Ya, dia tidak sungguh-sungguh mempersiapkan pelayanan yang dia kerjakan itu. Hampir tidak pernah ikut persekutuan doa. Seluruh hidupnya berpusat kepada diri, pada kepentingan diri sendiri. Sedikit sekali berkorban di dalam hidupnya, tetapi kemudian dia berkata, saya rindu akan firman Tuhan. Seolah-olah firman Tuhan itu tidak diberitakan kepada dia. Ini problemnya bukan di dalam firman Tuhan tidak available, khususnya pada kita hari ini. Tetapi persoalannya adalah kita tidak mau taat kepada Tuhan. Kita tidak mau mendengar sungguh-sungguh. Kita tidak pernah berdoa seperti lagu yang kita nyanyikan, Master speak, make me ready. When thy voice is truly neat, with obedience glad and steady, still to follow every word. Saudara sekalian, ini menjadi problem kekeringan, kelaparan pada zaman ini. Ketika orang sepertinya mau mendengar firman, haus akan firman, tapi sesungguhnya hatinya tertutup kepada Tuhan. Hari ini biarlah seperti doa kita hari ini dan nyanyian kita hari ini. Biarlah setiap kita ketika mendengar firman, kita boleh taat seperti Samuel. Langsung dia respons. Langsung dia lari. Dan dia berkata, berkatalah Tuhan, karena hambamu siap mendengar. Mari kita melihat bagian ini, ayat kedua hingga ayat yang ke-10. Konteks lebih kecil, sebelum ketika Samuel mendengar firman, berkata kepada Tuhan. Konteksnya, penulis Samuel menjelaskan dengan cukup panjang 2 ayat, memberikan konteks pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat ketiga, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil. Ya, itu menjadi konteksnya. Tidur malam-malam, Eli sudah tua, tidak lagi melihat. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Artinya kemungkinan besar ini adalah menjelang pagi. Karena lampu rumah Allah itu dinyalakan dari sore, ketika mulai gelap, dari sore sampai pagi ketika matahari terbit. Maka nyalanya seperti itu. Ini lampu, the lamp of God had not yet gone out. Belum dimatikan. Berarti menjelang pagi. Ya, menjelang pagi. Artinya sedang pules-pulesnya orang tidur menjelang pagi. Jam 4, jam 3, ya, jam 3, jam 4 pagi. Kemarin yang ada Ibu Marina dibangunin jam 4 pagi. Diteleponin ya supaya ada yang ketinggalan laptopnya di Hotel Ibis. Bisa nggak ada orang yang kirim? Nah itu bangun juga Ibu Marina untuk bangun juga, kalau nggak lewat itu sudah tidak bisa dibawa lagi. Ya, saudara sekalian, ini kira-kira jam seperti demikian, jam 4 pagi, dan terdengarlah suara Tuhan memanggil, Samuel. Dari ayat keempat, Tuhan memanggil Samuel sampai ayat yang ke-10, itu kata memanggil, ya, to call, kara di dalam bahasa Ibraninya, seperti lama bahasa Ibrani, itu ditulis 11 kali. Dari ayat 4 sampai ayat 10, kata kara itu ditulis 11 kali. Jelas itu adalah, berarti ini tema yang penting, tema yang utama daripada bagian ini. Ya. Tuhan memanggil Samuel. Dan respons dari Samuel sungguh sangat polos, dan sungguh-sungguh dia datang, lari, tetapi dia salah ngerti. Kita tahu,
Ya, dia datang, dia pikir Eli yang memanggil dia. Bapak, kau panggil aku? Enggak, aku tidak panggil, tidur lagi. Kedua kali sama. Ketiga kali sama, baru Eli sadar. Eli sadar bahwa ini Tuhan yang sedang memanggil akan Samuel. Dan ayat ke-7 menjelaskan kenapa Samuel tidak menangkap sampai 3 kali. Ayat ke-7 mengatakan Samuel belum mengenal. Ya. Kenapa Samuel salah sampai 3 kali dia salah mengerti akan panggilan Tuhan. Dia pikir Eli yang memanggil dia. Karena Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ini bukanlah condemnation. Ya, ini bukanlah penghakiman, bukanlah mempersalahkan Samuel. Ini adalah penjelasan. Kenapa Samuel tidak menangkap secara salah 3 kali? Karena memang dia belum pernah mendengar panggilan Tuhan. Ini baru pertama kali firman Tuhan, panggilan Tuhan datang kepada dia. Berbeda dengan Hofni dan Finehas, anak-anak daripada Eli, yang sudah berkali-kali firman Tuhan diberitakan kepada mereka. Sudah mereka tahu ini adalah firman Tuhan. Tapi mereka terus melawan, sampai Tuhan ingin mematikan mereka. Tetapi Samuel adalah seorang yang memang masih muda sekali, dan dia belum pernah mendengar firman Tuhan, belum pernah mendengar panggilan Tuhan, maka dia salah mengerti sampai 3 kali. Kita bisa melihat di sini beberapa hal ya. Kita melihat pertama kesabaran dan kebaikan Tuhan yang tidak langsung marah kepada Samuel. Panggilan sampai 3 kali. Tuhan tidak katakan, kok nggak ngerti-ngerti ya? Aku yang panggil nih, suaranya Tuhan pasti beda dengan suaranya Eli, saya rasa ya. Harusnya beda. Ya, ada otoritas, ada apa, nggak tahu deh bagaimana ya. Tetapi Samuel somehow tidak ngerti. Tidak ada orang lain lagi di situ, di bait Allah, hanya ada Eli di situ. Ya, jadi tapi Tuhan sabar. Dia tidak memarahi, tidak menegur Samuel, tetapi memberi kesempatan lagi kepada Samuel. Nah, ini menjadi sesuatu penghiburan bagi kita, ya, bagi kita, dan juga biarlah kita juga boleh belajar seperti Tuhan kita. John Calvin mengatakan kalimat demikian. Thou hast the true and perfect gentleness, no harshness hast thou and no bitterness. Di lagu yang ditulis oleh Calvin. Thou hast the true and perfect gentleness. Kau begitu lembut, begitu kind, ya. No harshness has thou and no bitterness. Dan kalau kita mengingat perkataan Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus digambarkan seperti seorang yang lemah lembut, dan dia di hadapan dia bulu yang terkulai itu tidak dipatahkannya, dan sumbu yang berasap itu tidak dipadamkannya. Saya membaca dulu, pernah sharing pada saudara, membaca bukunya Richard Sibes, ya, The Bruce Reed. Dia menggambarkan kita mempunyai juru selamat yang lembut, ya, yang baik, sehingga bulu yang patah itu, bulu yang sudah patah, ya, bulu sudah patah, tapi tidak dipatahkannya. Bulu yang sudah bukan patah, yang sudah terkulai, sudah mau putus, tapi tidak diputuskannya. Tapi dia sambung itu pelan-pelan. Dan sumbu yang berasap berarti sudah mau mati, sudah mau habis mati. Asapnya sudah banyak, karena sudah mau mati, sudah terakhir. Masih ada api, tapi masih sudah mau mati, tinggal sedikit lagi. Dia tidak memadamkan akan sumbu itu. Tapi Richard Sibes memberi gambaran, dia menutup sumbu yang sudah mulai berasap itu, dia tutup dengan tangannya, dan dia meniup. Supaya sumbu yang berasap itu, api yang kecil sekali itu, mulai membesar, dan hidup lagi. Itulah Sang Juru Selamat kita yang kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena di dalam segala kelemahan, segala dosa, segala kebodohan kita, Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia senantiasa mendorong, menguatkan, hibur, sumbu yang berasap itu tidak dipencet, dimatamkan. Tapi Dia menghibur, menguatkan supaya sumbu itu berapi kembali, berapi menyala padam. Kita harus bersyukur pada Tuhan, sekaligus kita belajar seperti Tuhan kita Yesus Kristus,
Ya, khususnya kita semua, para pemimpin-pemimpin di sini, para pelayan-pelayan di sini yang menghadapi orang-orang baru, orang-orang yang baru, bayi-bayi rohani yang baru datang. Biarlah kita boleh belajar lemah lembut, rendah hati, mengasihi mereka, tidak menghardik mereka dengan keras. Ya, anak-anak kecil dan sebagainya. Biarlah kita boleh belajar dalam segala kesalahan, kejatuhan mereka, kita boleh dengan sabar, ya, boleh sabar lagi. Seperti kepada anak-anak kita, pasti kita harus sabar, mau tidak mau harus sabar, begitu ya. Kalau makin keras ya mereka makin tidak mau, dan makin kepada anak kecil kau tidak bisa paksa, ya, dan kemudian menjadi kesusahan, menjadi malah makin membenci dan sebagainya. Biar kita boleh belajar seperti Tuhan kita kepada Samuel. Dia memanggil 3 kali Samuel. 3 kali dia memanggil, 3 kesempatan. Samuel masih salah, masih tidak ngerti. Tapi sampai waktunya Eli memberi penjelasan. Eli tentu ada kepekaan, dia seorang hamba Tuhan yang tua dan punya kepekaan tertentu. Kamu ketika dia panggil lagi sekali lagi, biarlah engkau sekarang berkata, Tuhan berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dan segala sesuatu dia boleh mendengar akan firman Tuhan. Tetapi janganlah kita menganggap sepi kesabaran dan kebaikan Tuhan. Seperti Hofni dan Finehas. Ya, Tuhan seringkali sabar sekali memberi kesempatan kepada kita. Berkali-kali memberikan lagi kesempatan kepada kita. Tapi biarlah kita jangan menganggap sepi kesabaran dan kebaikannya. Kitab Roma pasal yang kedua mengatakan, tidak tahukah engkau bahwa kesabaran, kebaikan Tuhan adalah bertujuan memimpin engkau kepada pertobatan. Janganlah engkau menganggap sepi, janganlah take for granted dan tidak menyadari maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun kita kepada pertobatan. Saudara sekalian, saya beberapa hari ini baru melihat kertas janji iman yang diberikan, yang kita sudah berikan beberapa bulan yang lalu ya. Saya agak lupa berapa bulan yang lalu ya. Dan Juli kalau tidak salah, Agustus begitu ya. Kita sudah kumpulkan itu, tetapi saya belum sempat melihatnya. Baru juga diberikan kepada saya dan baru saya sempat melihatnya. Ya, melihat seluruh janji iman yang hampir semua saudara memberikannya. Pertama-tama waktu saya lihat itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa ada banyak di antara saudara-saudara yang bermurah hati, yang sungguh-sungguh memberi dengan kemurahan ya, dan khususnya saya sangat tergerak dengan orang-orang yang saya tahu kita semua berbanyak di sini mengenal satu dengan yang lain ya. Kita tahu bahwa struggle di dalam ekonomi, mereka struggle. Berapa orang yang kita tahu struggle. Tetapi memberikan bukan hanya perpuluhan, tetapi lebih daripada itu. Ya, kita ketahuilah saudara, Tuhan melihat pengorbanan dan apa yang kau kerjakan. Saya sangat-sangat tergerak dengan melihat orang-orang yang demikian. Tetapi saya sedih juga sisi lain. Ya, sisi lain melihat itu, melihat beberapa orang di antara kita yang kita tahu, ya, kita tahu sebenarnya juga, kita tahu semua di sini ya, bahwa kita bisa melihat dari cara hidupnya, ya, kita bisa melihat bagaimana dia hidupnya, bagaimana yang dia kerjakan, ya, cukup berkelimpahan ya secara hidupnya, tetapi memberi sangat-sangat sedikit, ya, sangat-sangat sedikit. Bahkan perpuluhan pun tidak. Ini menjadi percayalah saudara, saya mengambil contoh ini ya, bukan saya menginginkan uang saudara, ini uang bukan untuk saya gitu ya. Ini uang untuk pekerjaan Tuhan ya. Tetapi saya harus mengatakan ini kepada saudara. Saya harus mengatakan firman Tuhan ini kepada saudara, bahwa kalau saudara melakukan itu, orang-orang yang seperti ini, saudara di dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Saudara dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Saudara mulai dikuasai oleh cinta akan uang.
Kalau engkau bahkan 1/10 pun yang seharusnya engkau mungkin bisa memberikan 20%, 30%, 40% dari apa yang engkau ada sebenarnya untuk kehidupanmu dengan apa yang engkau terima, dengan gaji, dengan lifestyle yang engkau ada, engkau bisa bahkan memberikan jauh lebih daripada 10%. Tetapi 1/10 pun engkau tidak berikan. Itu artinya engkau di dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya, karena Alkitab mengatakan cinta akan uang itu akar daripada segala kejahatan. Ya. Saya teringat Pendeta Agus mengatakan bahkan satu kalimat yang saya waktu makin pikir mungkin saya setuju juga. Bahkan bahwa masalah uang, kita dosa di dalam hal uang, di dalam hal keuangan itu in some ways, ya saya akan tambahkan ditekankan some ways, itu lebih bahaya, lebih parah, lebih menakutkan daripada dosa jatuh di dalam dosa seksual. Bahkan seperti demikian. Bukan berarti dosa seksual nggak apa-apa, gitu ya. Bukan berarti itu tentu. Ya, itu dosa seksual ada kerumitan, apalagi perzinahan itu ada kesulitan yang besar lagi yang terjadi di dalam dosa seksual. Tetapi kadang-kadang dosa seksual itu orang terpleset karena dosa itu. Dia terpleset. Dia tidak biasanya seperti itu. Dia tidak seperti itu terus-menerus, tetapi dia terpleset. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab memang orang-orang yang jatuh dalam dosa seksual dan kemudian dia bertobat, Tuhan seringkali memulihkan orang itu. Contoh yang paling besar itu Daud. Ya. Daud, hamba Tuhan yang besar, raja yang terbesar perjanjian lama, dia jatuh membunuh bahkan dosa di dalam seksual, perzinahan kepada Batsheba. Dan Tuhan tentu menghukum, Tuhan murka terhadap dosa itu. Tetapi ketika Daud bertobat, dia sadar akan dosanya. Tuhan memulihkan dia dan memakai dia bahkan lebih lagi daripada sebelumnya. Tetapi kalau sudah membaca dalam Alkitab dan dalam sejarah orang-orang yang jatuh dalam cinta akan uang, yang uang itu menguasai hatinya. Ini bukan kepleset. Ini bukan jatuh karena terpleset, karena tersandung. Ini adalah attitude jiwa, hati yang dikuasai oleh uang, yang cinta akan uang. Sehingga uang itu segala-galanya bagi dia. Sehingga dia tidak memberikan itu, uang menjadi utama dalam hidupnya. Ini adalah attitude dari hidupnya. Ya, dan dia tidak pakai uang itu untuk dipakai untuk apa yang menjadi berkenan kepada Tuhan. Ini terus-menerus, berkali-kali, Yudas. Tidak ada pengampunan bagi orang itu. Ada orang-orang di dalam Demas juga cinta akan uang dalam Alkitab. Yang kemudian keinginan akan dunia mencekik dia dan mati. Saudara yang dalam keadaan demikian sangat-sangat bahaya. Saya tidak berbicara kepada saudara yang baru datang, ya. Secara khusus saya berbicara kepada saudara-saudara yang sudah lama di gereja ini. Tetapi tidak sungguh-sungguh. Itu hanya contoh. Saya sudah katakan itu kitab janji iman paling sedikit itu perpuluhan. Perpuluhan itu sudah seharusnya. Ya, meskipun ada detail tidak seperti perjanjian lama, tetapi saya percaya di dalam zaman kita, konteks kita hidup sekarang ini, itu perpuluhan itu adalah very very minimum yang kita harus berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau 1/10 pun kita tidak berikan kepada Tuhan, menjadi sesuatu yang sangat-sangat bahaya di dalam hidup kita. Kita bisa jatuh ke dalam cinta akan uang. Biarlah ketika firman Tuhan datang hari ini, kita mendengar seperti Samuel berespons kepada Tuhan. Meskipun Tuhan baik, hari ini, teguran ini kepada saudara, ini adalah menyatakan kebaikan Tuhan bagi saudara. Engkau terus mengeraskan hati dan menganggap sepi, menganggap bahkan tersinggung dan marah, dan tidak lagi ke gereja ini. Baik juga sebenarnya. Mungkin baik juga. Ya, dan saudara silakan pergi ke tempat dimanapun saudara berada. Tapi tetap apa yang saya katakan hari ini adalah firman Tuhan yang harus saudara tetap mau dengar, mau tidak dengar, taat, tidak taat adalah
dimanapun engkau berada. Inilah firman Tuhan yang kekal, yang biarlah kita tidak akan cintakan uang. Alkitab mengajarkan 1 Timotius pasal yang ke-6 mengajarkan kepada kita, orang yang memburu uang, cintakan uang, akhirnya merusak akan hidupnya dan menyusahkan dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menusuk dirinya dengan berbagai-bagai paku yang menyakitkan akan dirinya. Inilah firman Tuhan yang terus-menerus, yang adalah kebenaran bagi kita. Tapi saya tentu berharap saudara mendengar firman ini betul-betul sadar, susah. Tapi ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat, untuk berubah. Dan sungguh-sungguh menyatakan uang, bukan sudah tidak harus memberikan persembahan ke gereja ini. Tapi biarlah uang jangan menguasai hatimu. Kau boleh beri persembahan kepada badan misi. Kau boleh mempersembahkan. Saya berharap orang yang tidak menulis itu, janji iman itu, adalah orang memberikan kepada badan misi, kepada kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tetapi saya tanda tanya besar. Kalau dia yang sudah lama di sini, datang ke sini, tapi bahkan perpuluhan tahun tidak diberikan, dia akan memberikan kepada badan misi, tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Biarlah saudara boleh kembali dan jangan uang itu menguasai hidup kita dan menyadari bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Waktu kita berkata, aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau uang pun kita tidak persembahkan, itu semua omong kosong. Mempersembahkan tubuhku, seluruh hidupku kepada Tuhan. Tapi uang aku pegang erat-erat untuk kepentinganku, untuk masa depanku, untuk jaga-jaga seluruh hidupku. Dan tidak diberikan, sedikit sekali diberikan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Maka itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Selanjutnya kita melihat ayat 11 sampai 18. Kita melihat tension ketika firman Tuhan datang. Memang akan muncul tension, ketegangan di dalam hati kita, di dalam hati setiap umat Tuhan, setiap hamba Tuhan sebenarnya. Ketegangan antara kasih, kesabaran Tuhan dengan penghakiman dan kebenaran yang Tuhan berikan kepada umatnya, kepada hambanya. Kita melihat dalam ayat 11 sampai ayat ke-18, kita mengetahui Tuhan lalu berfirman kepada Samuel kalimat-kalimat yang mengerikan. Ya, saya baca ayat 13 dan 14 saja. Baca sekali lagi. Sebab telah kuberitakan kepadanya, kepada Eli, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Wah, ini kalimat yang sangat-sangat keras dari Tuhan kepada Eli, tetapi diberikan kepada Samuel. Untuk Samuel kasih tahu kepada Eli. Wah, ini gimana ya? Susah sekali Samuel. Sudah bayangkan firman Tuhan yang begitu keras ini datang kepada seorang yang masih sangat muda, bahkan dikatakan a boy, mengatakan berapa tidak tahu, mungkin belasan umurnya Samuel pada saat itu, masih belasan ya, tetapi seorang dia datang kalimat yang begitu keras untuk diberitakan kepada Eli yang sudah sangat tua, yang dia juga hormati dan yang mendidik Samuel dari umur 3 tahun. Ini adalah ayah angkat daripada Samuel. Mendidik dia, mengasihi dia. Dan Samuel juga tahu Eli sebenarnya takut akan Tuhan. Tetapi kalimat yang sangat keras penghakiman ini datang kepada Samuel tentang Eli. Tidak heran menerima firman itu Samuel tidur. Samuel enggak, dikatakan kemudian dibukanya pintu rumah, Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. He was afraid to tell Eli the vision. Takut, dia kemungkinan besar juga tidak bisa tidur. Ya, itu tafsiran saya, ya. Tafsiran saya. Dia dengar firman Tuhan sudah beritakan, gimana ya? Gimana? Dia apa yang harus dia katakan kepada Eli? Ada tension di dalam hati
dan diri daripada Samuel. Memberitakan kebenaran, di satu sisi dia harus memberitakan kebenaran. Inilah firman Tuhan. Dia tidak boleh tidak beritakan. Inilah perkataan Tuhan. Dia harus beritakan. Tapi di sisi lain, dia tahu perkataan Tuhan yang kadang-kadang keras ini, yang pada saat ini khususnya sangat keras. Maka sangat sulit diterima oleh siapapun. Apalagi Eli, yang dia tahu orang yang dia sangat hormati. Dia tidak mau dia segan dan dia takut, dia bergumul di dalam hatinya. Saudara sekalian, tapi perkataan Eli membuka jalan bagi semuanya itu. Ya, Eli yang ngomong kepada Samuel. Apakah yang disampaikannya apa yang disampaikan Tuhan kepadamu, janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Allah menghukum engkau bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu. Itu membuka jalan. Tuhan yang sendiri, ya Eli sendiri, ya kamu sekarang yang buka jalan sendiri. Kamu sendiri mau mendengar. Engkau sendiri Bapa yang mau tahu semua, dan saya tidak tutupin semuanya. Saya buka semuanya kepadamu. Dan memang Eli juga orang yang tetap punya hati yang takut akan Tuhan. Dialah Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudara sekalian, ini ada tension. Ya, ketika firman Tuhan datang kepada kita, selalu ada tension seperti demikian. Antara ketika orang yang memberikan firman Tuhan yang sejati, khususnya kalimat-kalimat yang keras. Firman Tuhan ada yang kalimat-kalimat yang keras. Yang di dalam konteks ketika umatnya berdosa, dia itu sangat-sangat sulit dia memberitakannya. Di satu sisi seperti saya katakan, dia harus memberitakan. Dia adalah nabi Tuhan. Kalau dia nabi Tuhan, kalau dia hamba Tuhan, dia harus memberitakan perkataan Tuhannya. Hanya firman-Nya, perkataannya. Tetapi sesungguhnya di satu sisi senang, ingin, dan itu adalah memang jati dirinya, memberitakan firman Tuhan. Tetapi di sisi lain dia tidak ingin memberitakan, tidak suka mengatakan perkataan Tuhan itu karena dia tahu perkataan Tuhan itu kadang-kadang akan menghancurkan hati orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dia kasihi. Saudara sekalian, inilah kita melihat di sini dua aspek di dalam ketika firman Tuhan datang kepada kita, dan juga dua aspek pemberitaan firman Tuhan. Satu sisi itu firman yang keras yang kita kadang-kadang harus terima, tetapi seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan tidak ingin mengatakannya karena dia hatinya juga penuh belas kasihan, tidak mau menghancurkan akan umat daripada Tuhan. Seorang pelukis yang bernama seorang hamba Tuhan yang bernama Andrew Bonar. Dia menceritakan tentang seorang pelukis asal Yunani. Andrew Bonar ini adalah seorang hamba Tuhan dan adik daripada Horatius Bonar. Ya, Horatius Bonar lagu-lagunya kita suka nyanyi. Ini adalah adiknya, Andrew Bonar, juga adalah hamba Tuhan. Dia menceritakan satu kali tentang seorang pelukis asal Yunani yang melukis lukisan yang sangat bagus, sangat real tentang seorang anak laki-laki yang sedang membawa satu keranjang penuh anggur di kepalanya. Dia sedang dari kebun anggur, rupanya baru memetik anggur, dan dia bawa hasil petikannya itu di kepalanya dengan keranjang yang penuh dengan anggur. Ini lukisan ini begitu bagus, begitu real, sehingga lukisan itu ketika ditaruh seperti di public place begitu, burung-burung datang untuk ngambil anggurnya. Burung-burung datang, jadi mereka harus usir-usir karena burung-burung melihat burung-burung sendiri nggak sadar itu lukisan, gitu ya. Jadi datang mau ambil anggurnya. Wah, terus peristiwa ini dikasih tahu kepada pelukis ini. Wah, orang-orang pada memuji. Kamu tuh sangat-sangat bagus sekali, lukisannya begitu real. Sehingga burung-burung pun mau ambil anggur di atas kepala anak itu. Tapi si pelukis ini ternyata sedih ketika dia mendengar kalimat itu. Mendengar kalimat itu dia bukan senang, bukan bangga, dia ternyata sedih. Dia terus kemudian dengan muka yang tertunduk dia mengatakan kalimat seperti ini. Saya harusnya bukan hanya melukis anggur itu begitu real. Saya harusnya juga melukis anak yang membawa anggur itu begitu real.
Sehingga burung-burung itu yang mau ambil menjadi takut. Tidak ambil anggur itu. Karena ada anak yang pegang anggur itu. Ini contoh yang menarik ya. Jadi dia mau mengatakan melalui contoh ini bahwa firman Tuhan itu seperti demikian. Kadang-kadang dia begitu menarik, dia begitu berkuasa, dia begitu penuh kemuliaan dan menarik kita kepada firman itu. Tetapi di sisi lain dia juga menakutkan. Firman Tuhan itu menakutkan. Sehingga kita di satu sisi tidak mau dekat-dekat kepada firman itu. Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan yang kita dengar dengan sungguh-sungguh adalah firman yang seperti seorang penulis mengatakan, firman yang sungguh adalah firman yang menggelisahkan hati orang yang tenang dan menenangkan hati orang yang gelisah. Ini ada dua aspek firman Tuhan seperti itu. Menggelisahkan hati orang yang tenang karena seringkali ketenangan kita, kenyamanan kita, confident kita bukan di dalam Tuhan. Bukan di dalam kehendaknya. Ketenangan kita adalah karena kita punya uang cukup. Ketenangan kita karena segala sesuatu baik. Ketenangan kita karena saya sehat. Ketenangan kita karena job yang saya miliki itu semuanya secure. Segala sesuatu itu secure. Anak-anak, istri, semuanya aman. Itu seringkali ketenangan kita. Ketenangan yang salah. Kita tidak boleh ultimately tenang di dalam hal-hal itu. Firman Tuhan ketika datang akan menggoncang kita. Menggelisahkan kita. Kadang-kadang Tuhan bekerja di dalam hidup kita, menggoncang hidup kita. Membiarkan kesulitan datang. Membiarkan anak kita mati. Membiarkan orang tua kita mati. Membiarkan kita tidak mengalami kesulitan yang besar, kegagalan demi kegagalan. Menggoncang kita sehingga kita tidak bergantung kepada kehebatan, keberhasilan dengan apa yang kita miliki. Firman Tuhan datang seringkali demikian. Tuhan bekerja seringkali demikian. Menggelisahkan ketenangan yang salah. Tetapi kemudian dia mulai menarik kita pada firman-Nya sejati. Menenangkan hati yang gelisah. Yang gelisah, kita mulai gelisah, mulai kacau, mulai tidak mengerti. Kita boleh datang kepada Tuhan dan menemukan bahwa dia adalah gembala jiwa kita. Menemukan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab dia besertaku. Karena gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Saudara sekalian, Tuhan ingin kita demikian. Firman Tuhan ketika datang ada dua aspek ini yang kita selalu harus ingat. Perlu kita dan senantiasa kita perlu. Terus-menerus perlu. Dua aspek ini. Kalau saudara berbicara, mendengar hamba Tuhan atau orang Kristen yang tidak pernah berbicara keras. Yang tidak pernah menegur dosa. Yang terus berbicara tentang penghiburan, kekuatan, anugerah, kebaikan, kasih. Dan terus-menerus seperti demikian. Tidak pernah menegur dosa. Tidak berbicara keras, tidak pernah berbicara keras. Sudah harus curiga. Apakah dia sungguh-sungguh hamba Tuhan? Karena perkataan Tuhan seringkali ada waktunya berbicara dengan keras. Tetapi sebaliknya juga benar. Bahwa kalau engkau melihat seorang hamba Tuhan yang selalu keras, yang selalu mengatakan penghakiman, dan jarang memberikan penghiburan dan kekuatan, sudah patut juga curiga. Apakah dia sesungguhnya seorang hamba Tuhan yang mengasihi akan umatnya. Di satu sisi kebenaran Tuhan, dia harus mengatakan kebenaran. Di sisi lain hati yang mengasihi dia tidak mau menghancurkan dan melukai akan umatnya. Dari sisi kita sekarang pendengar, dari sisi kita orang yang mendengar firman Tuhan ini. Juga sama sebenarnya. Ada dua sisi. Kalau kita hanya ingin dihibur, kalau sudah datang hanya ingin dihibur. Sudah datang ada orang-orang yang datang hanya ingin mendengar kalimat-kalimat yang baik, yang enak didengar. Yang penghiburan, yang memberikan kekuatan. Ya, selalu saya juga perhatikan kalau bukan ya sekedar pas keinget aja itu kalau Light FM itu radio Kristen gitu. Tapi selalu dia regularly mengatakan ada kalimat kutipan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tapi seluruhnya sepanjang saya dengar bertahun-tahun ya, seluruhnya yang dikutip adalah kalimat-kalimat yang enak didengar. Tentu ada bagian itu dalam Alkitab. Ya.
Bagian selalu enak didengar. Kekuatan, penghiburan, Tuhan menyertai, Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik. Selalu enak didengar. Tidak pernah mengutip, dengarlah firman Tuhan karena Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Gak pernah dikutip. Gak pernah dikutip. Biarlah engkau menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Tidak pernah dikutip. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sering dikutip. Itu firman Tuhan, tidak salah. Dia mengatakan itu tidak salah. Memang ada firman Tuhan yang menghibur, menguatkan. Memang firman Tuhan itu menghibur orang yang gelisah. Itu tidak salah, itu adalah firman Tuhan, benar. Tetapi ketika kita hanya mengatakan itu terus-menerus, menekankan hal yang satu hal saja, dan melupakan aspek yang lain. Dia bersalah bukan ketika dia mengatakan itu, tapi dia bersalah karena dia tidak mengatakan ini. Karena firman Tuhan itu selalu ada dua aspek. Karena Allah itu juga dua aspek. Kita belajar ada seperti dua hal yang bertentangan dan harus dua-duanya kita pegang. Allah itu Allah yang adil, Allah yang suci, Allah yang mulia. Tetapi dia sekaligus juga Allah yang penuh kasih, penuh baik, penuh kebaikan, penuh kemurahan, penuh kasih kepada kita. Dua-duanya harus dipegang. Kita harus pegang dua-duanya seperti kontradiksi. Bagaimana dia adil khususnya di hadapan orang yang berdosa, di hadapan manusia berdosa. Keadilan Allah menuntut engkau harus dihukum. Itu namanya adil. Kau berdosa, kau bersalah, apalagi kau sudah mengaku bersalah, maka adalah yang adil, yang suci, yang mulia itu. Maka keadilan Allah menuntut dia harus dihukum. Kalau Allah tidak menghukum orang yang sudah bersalah berdosa, maka Allah tidak adil. Allah tidak adil. Keadilan Allah menuntut dia harus dihukum. Tapi sebaliknya kasih Allah. Kalau dia adalah kasih, Allah yang penuh anugerah. Kasih Allah di hadapan manusia berdosa. Manusia yang mengaku bersalah. Aku berdosa. Atau mohon ampun kepada Tuhan. Kasih Allah menuntut dia. Allah untuk mengampuni. Terus bagaimana? Di hadapan manusia berdosa. Bagaimana Allah yang adil, Allah yang adil, Allah yang suci, Allah yang mulia. Tapi di sisi lain Allah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh anugerah, Allah yang penuh kebaikan. Bagaimana itu di dalam diri satu Allah, satu pribadi itu. Kita tidak bisa pegang satu atau the other. Kita harus pegang dua-duanya. Karena memang Allah melakukan di hadapan manusia berdosa, Allah melakukan penghukumannya. Sekaligus Allah menyatakan pengampunannya. Allah kerjakan dua-duanya. Tapi bukan di dalam diri kita, tetapi di dalam Kristus. Dalam Kristus. Kalau dalam kita hanya ada penghukuman, karena kita manusia berdosa. Tidak ada pengampunan, tetapi di dalam Kristus Tuhan murka Allah. Bukan hanya keadilan Allah menuntut, bukan hanya menghukum kita. Tapi menghukum anaknya yang tunggal yang tidak berdosa sama sekali. Mengganti tempat kita. Hukuman Tuhan, keadilan Tuhan ditegakkan di situ. Tapi sekaligus di dalam kematian Kristus itu, kasih-Nya, anugerah-Nya, kebaikan-Nya dinyatakan kepada kita yang percaya, beriman di dalam Kristus. Jadi kita boleh pegang dua hal ini di dalam hidup kita. Jangan kita hanya ingin menjadi orang-orang Kristen yang ingin dihibur, ingin dikuatkan. Ada aspek itu baik, tetapi jangan hanya ingin dihibur dan ingin dikuatkan. Francis Chan mengatakan satu kalimat, memberi satu analisa. Dia mengatakan begini, saya melihat, ini aspek yang berbeda ya, aspek yang sisi penghakimannya. Tadi sisi orang ingin dihibur, banyak orang Kristen seperti itu. Ingin dihibur, hanya ingin yang mendengar yang enak. Tapi Francis Chan mengatakan, sekarang saya melihat ada satu tren yang berbeda di banyak gereja. Di mana jemaatnya itu senang mendengar khotbah yang keras. Dia tulis kalimat seperti itu. Saya lihat, oh benar juga. Ada tren seperti itu. Di mana gereja, jemaatnya itu, di gereja itu banyak senang mendengar khotbah yang keras. Ya, setelah selesai khotbah, setelah kebaktian, waduh hari ini khotbah itu burn me, I was burn, dibakar. Firman Tuhan itu celup, tusuk hati. Ya.
Tapi terus dia kasih problem, ada problem di sini. Kalau berhenti sampai di situ ada problem. Kalau jemaat hanya senang mendengar khotbah yang keras dan berhenti sampai di situ dan merasa senang, pulang senang. Firman Tuhan powerful, menusuk saya, membongkar dosa saya. Terus jadi bangga. Jadi bangga karena dia sudah mendengar khotbah yang seperti demikian. Dan problemnya adalah hidupnya kemudian tetap sama, tidak berubah. Dia bangga karena sudah dibongkar dosanya. Dia bangga senang karena sudah ditusuk-tusuk dalam hatinya. Tetapi hidupnya tidak berubah. Dan terus seperti demikian, seperti sebelumnya. Ini dia, Francis Chan mengatakan, ini bedanya antara orang muda yang kaya dengan Zakheus. Orang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Tuhan bongkar dosanya sampai yang paling akar, bahwa dia lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Maka dia pergi, dia ketusuk-tusuk, habis, tidak lagi apa yang dia bisa katakan, habis, burn, terbakar dia. Tapi Alkitab mengatakan dia pergi meninggalkan Tuhan dengan sedih. Tapi hidupnya tidak berubah. Tetap pegang kepada hartanya. Tapi Zakheus berbeda. Dia mendengar firman. Dia mendengar perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu begitu tajam. Membongkar juga akan dosanya. Tapi dia berubah. Dia dengan sekarang sukacita. Kalau ada orang yang aku tipu, aku mengambil pajak dengan tidak jujur, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Kalau ada, artinya ada yang banyak yang tidak, kemungkinan besar. Tapi kalau ada pun, saya akan kembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Berikan kepada orang. Dia lepas semuanya, dia merdeka. Karena dia tahu Tuhan adalah segala-galanya. So sekarang poin terakhir. Ayat 19 sampai pasal 4 ayat 1. Saya bacakan bagi saudara, poin terakhir. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dan dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Pasal 3 ini dimulai dengan tidak adanya firman Tuhan. Dan pasal 3 ini diakhiri dengan firman Tuhan sekarang berlimpah melalui perkataan Nabi Samuel. Ini suatu anugerah yang besar bagi Israel, tetapi juga suatu tanggung jawab yang besar bagi Israel. Waktu berbicara tentang seorang nabi, Samuel disebut sebagai seorang nabi, maka saya mengutip satu perkataan janji Tuhan kepada Israel, kepada Musa khususnya di Ulangan pasal 18. Saya bacakan bagi saudara. Ulangan 18 mulai ayat 18 sampai 22. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, seperti Musa. Seorang nabi seperti Musa. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Selanjutnya 20. Tapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah
perkataan yang tidak difirmankan Tuhan dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ciri nabi asli dan nabi palsu adalah bukan seorang itu bisa apa yang dia katakan ada yang terjadi. Ya. Nabi yang asli atau nabi yang palsu bukan waktu kita melihat seseorang mengatakan kalimat-kalimat, dia mengatakan banyak kalimat, tetapi kalimatnya itu ada yang terjadi. Kadang-kadang inilah kebodohan banyak orang Kristen juga. Mendengar orang-orang bernubuat, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta bernubuat. Ada yang jadi loh. Betul loh itu yang dikatakan betul loh, terjadi loh. Apa yang dikatakan sembuhlah kamu. Betul loh, ada yang sembuh loh. Tidak, kita mengatakan bukan itu. Tadi jelas sekali, very clear. Ya. Bukan apa yang dikatakan itu terjadi. Tetapi apa yang semua yang dikatakannya itu harus terjadi. Kalau ada dari 10, ada dari 100 nubuatnya, 100 perkataannya itu, 99 terjadi, dan 1 tidak terjadi. Artinya itu nabi palsu. Artinya dia bukan mengatakan perkataan firman Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan, semua perkataan firman Tuhan itu pasti terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi. Sekarang orang begitu bodoh, 100 perkataan, 99 tidak terjadi. 1 terjadi, dianggap itu nabi. Betapa bodohnya manusia itu. Betapa bodohnya manusia itu. Kita mengatakan perkataan dari Samuel, perkataan nabi yang akan datang. Meskipun di sini pertama-tama tidak pasti tidak berbicara tentang Samuel. Berbicara ultimately berbicara tentang Kristus, sang nabi yang datang yang memberitakan sang firman itu. Yang memberitakan firman Tuhan. Tetapi ada nabi-nabi setelah Musa. Dan Samuel adalah nabi yang pertama dari rentetan nabi-nabi selanjutnya. Samuel nabi yang Tuhan memberikan firman kepada Samuel. Dan Samuel berkata firman Tuhan. Dan semua perkataan daripada Samuel itu tidak ada yang tidak terjadi. Seluruhnya terjadi. Kalau ada 1 yang tidak terjadi, kalau saudara melihat perkataan hamba Tuhan pendeta yang ada 1 saja, tidak usah 99, 1 saja yang tidak terjadi, maka itu bukan nabi yang sejati. Bukan orang hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Apalagi dia 99 yang tidak terjadi. Hanya 1 yang terjadi. Pasti ada yang terjadinya. Dia nubuatnya sembuh. Pasti ada yang sembuh. Ya. Orang mengatakan jam rusak saja. Jam rusak itu sehari itu 2 kali benar. Ya. Jam rusak jam 12 saja dia. Dia 2 kali benar dalam sehari. Jam 12 siang dan jam 12 malam. Dia benar. Tapi itu jam yang rusak. Pasti ada yang sembuh. Kita menegaskan, tidak. Kau harus melihat seluruh perkataannya adalah perkataan yang benar dan pasti akan terjadi. Saudara sekalian, kalau orang Israel dan kita saat ini, hari ini juga, mengalami hukuman Tuhan karena tidak ada firman yang datang kepada kita. Bukan karena firman itu tidak available, tapi karena hati kita yang keras. Apalagi kalau kita menolak akan perkataan daripada Kristus, sang firman itu sendiri. Kalau orang-orang Israel menolak perkataan firman, tidak menerima firman dan akan menolak perkataan firman karena kekerasan hati mereka. Dan mereka, Tuhan berkatakan, akan diminta pertanggungan jawab kepada mereka. Penghukuman Hofni dan Finehas dihukum begitu keras. Eli dan anak-anaknya, Eli dan Hofni dan Finehas anak-anaknya itu mendapat hukuman yang begitu keras, mengerikan. Apalagi kalau kita tidak mendengar akan perkataan firman Tuhan dari Kristus itu sendiri. Yang dia sudah nyatakan kepada kita. Perkataan sang firman itu sendiri. Yang saya percaya boleh diberitakan minggu lepas minggu. Minggu lepas minggu. Di tempat ini semampunya, sebisanya. Berjuang sesetia mungkin. Memberitakan akan firman Tuhan. Biarlah kita boleh datang, merespon kepada firman Tuhan. Seperti Samuel. Langsung lari. Langsung taat. Langsung mengikuti akan firman Tuhan.
Biarlah kita jangan menjadi orang-orang yang menyelamatkan diri sendiri, mencoba menyelamatkan diri sendiri, dan akhirnya kehilangan diri. Tapi biarlah kita boleh menjadi orang yang kehilangan diri. Tidak ada apapun yang aku pegang, serahkan semuanya kepada Tuhan. Aku mempersembahkan tubuhku sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seluruh hidupku persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, aku boleh pakai dengan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Kita yang kehilangan diri demi Kristus, karena Kristus, maka justru ultimately kita akan menemukan dan menyelamatkannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saya ajak kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Masing-masing berespon kepada Tuhan. Setelah firman yang diberitakan kepada kita, biarlah engkau boleh berespon kepada Tuhan. Kata-kata kepada Tuhan, apa yang ada di dalam hatimu. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih sabar kepada kami. Karena Engkau masih menyatakan kebaikan-Mu kepada kami. Karena Engkau masih memberikan firman-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk kesabaran dan kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang besar kepada kami. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang bebal seperti Hofni dan Finehas. Ajar kami sungguh-sungguh memiliki hati yang lembut seperti Samuel, yang berlari menghampiri Tuhan, mendengar dan siap mendengar, dan bukan hanya siap mendengar firman-Mu, tapi kami siap mentaati firman-Mu. Tuhan, beri kekuatan kepada kami, karena ini kami tahu adalah jalan yang sulit, jalan yang tidak mudah, jalan yang harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau. Tapi kami tahu ketika kami jalani panggilan-Mu, seperti firman-Mu sendiri yang berkata, dan firman-Mu yang tidak pernah gagal itu berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena nama-Mu ya Tuhan, justru kami akan mendapatkannya. Pimpin kami, gereja-Mu di tempat ini, menjadi orang-orang di dalam seluruh hidupnya, termasuk bagaimana kami memakai uang kami, menyatakan satu sikap hidup yang kehilangan nyawa karena Kristus. Dan Kau pakai hidup kami, uang kami, waktu kami, tenaga kami, kepintaran kami, boleh pakai demi nama-Mu dan menjadi kebaikan bagi umat Tuhan. Berkati kami, pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.